berjumpa dengan Allah, tentu kita harus mengenalnya dulu. Ya, maka sekaranglah masanya kita untuk berjumpa dengan Allah itu. Kalau tidak berjumpa Allah di dunia ini, di akhirat nggak bakal jumpa sama Allah. Ya, kalau nggak kenal dengan Allah di dunia, nggak bakal kenal dengan Allah di akhirat. Jadi kalau kepingin kembali ke Allah, mesti kenal dulu sama Allah. Ya, hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak ubahnya sekedip mata. Ya, kalau dalam hadis Rasulullah SAW memberikan gambaran, ya, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi fa adkhala asba'ahu fayarfa'ahu fama baqiya fi bahwa dunia. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai, lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, nah itulah contohnya dunia. Sedangkan air luas, terbentang luas, tak berbatas itu contohnya akhirat. Miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Ukuran dunia akhirat itu, satu hari di dunia, di akhirat 1000 tahun di dunia. Nah, jadi kalau bapak ibu punya umur 1000 tahun, itu baru sehari di akhirat. Nah, sebab tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Ya, likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kelompok itu mesti ada batas waktu. Likulli ummatin ajal. Segala sesuatu ada batas waktu. Kalau ajalnya sudah nyampai, tidak bisa minta diundur atau dimajukan walau sesaat. Tidak bisa. Ya. Jadi oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mempersiapkan diri untuk menghadapi pintu kematian itu. Ya. Karena nggak ada jalan. Ya. Sedangkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu Habibullah. Nah, ternyata beliau juga berpulang ke rahmatullah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kita mempersiapkan diri supaya kita selamat? Ya, kita harapkan keselamatan, Pak. Selamat pulang ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita datangnya dari Allah, ya pulangnya ke Allah, bukan pulangnya ke surga, bukan. Ini yang sering saya sampaikan, yang perlu kita persiapkan itu 4 segala. Yang pertama, cari alamat dulu kemana kita pergi sesudah mati nanti. Yang kedua, kita perlu pelajari rute jalan yang akan kita lewati. Yang ketiga, kita siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, baru kita siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, jadi 4 inilah. Cari alamat dulu. Nah, ini yang diutamakan itu, Pak, cari alamat. Tapi banyak orang habis umur mencari bekal. Nah, bekalnya perasaannya sudah banyak betul itu. Nah, tapi alamatnya belum jelas. Nah, jadi kalau alamatnya nggak jelas, bekalnya mau dibawa kemana? Makanya pertama kita usahakan cari alamat dulu. Kemana alamat yang kita tuju? Bagi kita ikhwan TKN itu sudah diajarkan oleh guru kita, alamatnya tidak boleh berubah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, jadi alamatnya menuju Allah, Pak. Itu dulu yang kita pegang. Ya, dari dunia ini sampai ke akhirat tidak boleh berubah. Itulah tujuan. Jadi kita belajar zikir bukan supaya masuk surga, bukan.
Kita belajar zikir bukan supaya usahanya lancar, enggak. Kita belajar zikir bukan supaya jabatan naik, enggak. Ya. Sebab segala sesuatunya itu Allah sudah tentukan. Kita belajar zikir ini dalam rangka kita menempuh jalan untuk kembali kepada Allah. Nah, sebab alamat yang kita tuju itu kembali kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita pelajari. Nah, kalau kita kembali kepada Allah, Allah yang akan kita kembali, tempat kita kembali itu kita sudah kenal atau belum? Nah, kita perlu mengenalnya dulu. Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai kalau kita belum mengenalnya? Maka yang pertama kali kita usahakan itu adalah kita mengenalnya. Nah, makanya di dalam ayat tadi, mangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa orang yang ingin berliqa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia lakukan amal saleh. Amal saleh itu artinya kita bersyariat, melaksanakan amaliyah lahiriah. Mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, mana yang fardu ainnya, mana yang fardu kifayahnya, gitu. Kita beramal soleh. Syarat untuk amal soleh itu apa? Yang pertama niat. Nah, itu syarat utamanya itu. Kita niat. Yang kedua, melaksanakan amal itu sendiri. Yang ketiga, disertai dengan ilmu. Dan yang keempat, sabar dalam melaksanakan amal soleh tadi. Nah, yang pertama kita perlu niat kita untuk kembali ke Allah. Apa sih niatnya? Kita kembali, niat itu kan artinya tujuan. Apa sih tujuan kita untuk melaksanakan satu perbuatan? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita belajar tarekat. Tujuan belajar tarekatnya apa? Itu tahu dulu itu. Jangan ikut-ikutan belajar tarekat. Jangan kena nggak enak sama Pak Mas'ud lalu kemudian ikut talqin zikir, bukan. Ya. Tujuan kita belajar tarekat ini supaya kita selamat pulang ke Allah. Ya. Tarek ini kan jalan. Jalan yang perlu kita tempuh untuk kita kembali ke Allah. Yang namanya orang menempuh perjalanan, ya sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah ke tempat ini kan berjalan. Ketika kita menempuh perjalanan tadi, apa sih tujuan bapak ke sini? Mau ikut mana kita? Kita kan udah tahu tujuannya. Nah, berangkat dari rumah mau ke tempat ini kan, entah kita jalan kaki, entah kita pakai mobil, entah kita pakai motor, pokoknya kita menempuh perjalanan. Ketika kita menempuh perjalanan itu ada pemandangan-pemandangan. Kita melihat pemandangan sebelah kanan, ada pemandangan sebelah kiri. Kadang-kadang kita melihat pemandangan yang bagus, ya, mungkin kembang-kembang lagi mekar, ada orang yang orkes, gitu ya, suaranya merdu, gitu. Itu sekedar pemandangan. Tapi kan kadang-kadang kita menemui pemandangan yang nggak bagus, jalannya mulai berlobang, becek, gitu ya. Kemudian mungkin kita melihat ada ya macam-macam lah yang kita tidak senang, begitu. Jadi ada pemandangan yang kita senangi, ada pemandangan yang kita tidak senangi.